Hai guys, dari Jebagadang Bukit Tinggi bersama prajurit-prajurit TNI yang sangat gagah perkasa. Saya sampaikan, tonton terus video ini sampai akhir agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Berjumpa lagi dengan saya, Kapten Indonesia Oktoberendi SH, di program Kapten Indonesia Show, channel YouTube yang sangat inspiratif, motivatif, informatif tentang hukum dan politik di negeri kita. Pada intinya channel ini saya buat ingin mengedukasi masyarakat agar melek hukum supaya tidak menjadi mangsa hukum di negeri Indonesia, yaitu negeri yang berdasarkan hukum, dan juga harus melek politik agar tidak menjadi korban politik. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan membahas tentang ilmu hukum pidana, yaitu tentang tertangkap tangan. Menurut pasal 1 butir 19 KUHP, bahwa yang dimaksud tertangkap tangan yaitu tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu, yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Menurut JCT Simorangkir, bahwa tertangkap tangan sama dengan heterdat, yaitu kedapatan tengah berbuat, tertangkap basah pada waktu kejahatan tengah dilakukan atau tidak lama sesudah itu diketahui orang. Berdasarkan pasal 1 butir 19 KUHP, maka unsur-unsur tertangkap tangan yaitu: 1. Tertangkapnya seseorang, artinya ada orang yang tertangkap. 2. Pada waktu sedang melakukan tindak pidana, artinya orang itu tertangkap sewaktu sedang melakukan tindak pidana. Atau 3. Segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, artinya si pelaku tertangkap beberapa saat kemudian setelah melakukan tindak pidana itu. Atau 4. Sesaat kemudian diserukannya atau diteriakkan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana, artinya si pelaku ketika sedang melakukan perbuatan tindak pidana terlihat oleh khalayak ramai lalu diserukan sebagai pelakunya, dan ketika ia melarikan diri ditangkap oleh orang ramai tersebut. Atau yang kelima, sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan atau barang bukti hasil kejahatannya. Pada proses pemeriksaan terhadap seseorang yang tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam KUHP adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat 1 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. B. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut di atas, penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum. Yang kedua, menurut pasal 111 KUHP, bahwa A. Dalam hal tertangkap tangan, setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik. B. Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud di atas, penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan. Jadi itu yang disebut dengan tertangkap tangan. Kita bisa tahu apa yang menjadi dasar tertangkap tangan, apa yang menjadi unsur-unsur tertangkap tangan tersebut,
dan juga bagaimana proses pemeriksaan terhadap seseorang yang tertangkap tangan dalam melakukan suatu tindak pidana. Kita berharap masyarakat bisa mengerti tentang tertangkap tangan ini. Masyarakat bisa mencegah ataupun langsung bisa juga membantu para penegak hukum melakukan penangkapan untuk diamankan dan nanti diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk memproses hukum orang tersebut. Kita berharap hukum di negeri kita benar-benar bisa menjadi panglima dan menjadi pedoman bagi kita semua dalam menciptakan ketertiban di negeri kita ini. Jangan pernah bosan belajar hukum agar kita tidak menjadi mangsa hukum. Jangan pernah bosan belajar hukum agar keluarga kita, agar anak-anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita bisa kita bantu dalam rangka mengadvokasi mereka, kita membela kepentingan hukum mereka. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya Kapten Indonesia Oktobrian ISH. Mohon maaf atas segala kehilafan. Salam Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti.